Dar, 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 dar. Nah, oke guys, Gadget Channel balik maning guys. Oke guys, Gadget kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, kali ini Gadget mau berbagi soal sarang guys ya. Soal sarang burung walet ini sudah ada contohnya. Mumpung ada contohnya, ada sampel. Nah, Gadget mau berbagi soal ini bosku ya, sarang burung walet yang RBW nya itu suhunya terlalu panas bosku ya, melebihi batas ukuran yang dimau di RBW. Seperti itu jadinya sarangnya itu kurang lebih seperti ini bosku ya. Ini mumpung ada sarangnya bosku ya. Mumpung ada sarangnya, nanti saudaraku biar lebih memahami, karena Gadget ngomong nanti bikin video itu teori saja. Gadget itu kalau bikin video itu ya Gadget biasa lakukan di lapangan bosku ya, jadinya itu nanti biar ada buktinya nyata seperti itu. Contohnya untuk sarang ini bukan Gadget nanti contohnya beli nggak manen sendiri di RBW, bukan bosku ya. Gadget sudah bikin juga di lain video banyak untuk sarang yang contohnya RBW nya terlalu dingin, RBW nya terlalu panas. Gadget sudah bikin juga videonya bosku ya di dalam RBW. Nah ini Gadget bikin video lagi ini buat ini bosku ya, biar saudaraku yang kurang paham atau kurang memahami video Gadget yang sudah-sudah, nah itu biar nggak gagal paham bosku ya. Intinya Gadget mau bikin video ini bukan untuk apa-apa bosku ya, untuk contohnya itu mengada-ngada. Gadget ini berbagi untuk saudaraku petani walet bosku ya, untuk saudaraku petani walet. Kalau yang selain petani walet mau komen apa saja sama Gadget itu nggak masalah bosku ya. Mau komen positif negatif itu Gadget nggak berpengaruh, pokoknya intinya seperti itu. Intinya kalau komen bagus ya Gadget respon bagus, komen nggak bagus pun Gadget respon bagus juga. Seperti itu. Tapi kalau contohnya komen nggak bagus berlebih ya, semua orang itu contohnya kesabaran itu ada batasnya bosku ya. Ya Gadget mesti jawab yang secukupnya, seperti itu saja. Oke, ini soal ini bosku ya, soal sarang ini berhubungan dengan rumah burung walet. Gadget sebelum Gadget menerangkan sarang ini kenapa kok bentuknya seperti ini, Gadget ngomong soal RBW bosku ya. Soal RBW, kalau rumah burung walet itu suhunya nggak mencukupi, nggak cocok untuk burung walet dari segi suhunya. Sorry bosku, dari segi suhunya ya jadinya nanti sarangnya itu seperti ini. Kalau suhunya terlalu panas dan sebaliknya terlalu dingin, seperti itu. Jadinya efeknya itu di sarang juga, di burung, di anak, di telur itu ngefek semua bosku. Yang efeknya itu ngefek tidak bagus. Apalagi kalau RBW baru, itu sama, RBW baru lama sama bosku ya. Apalagi RBW baru itu kalau di dalam RBW suhunya sudah nggak cocok, itu untuk burung mau menginap di situ itu lebih susah bosku ya. Contohnya itu kalau ada
Kalau ada yang mau menginap, nah itu biasanya itu kadarnya nggak banyak, jadinya RBW-nya itu stagnan atau tidak berkembang atau segitu saja sampai lama pun seperti itu, bisa jong juga. Nah seperti itu untuk efek RBW baru yang suhunya contohnya terlalu panas. Nah, kalau yang RBW yang sudah lama contohnya sudah produktif, kalau suhunya yang awalnya bagus di belakangnya tidak bagus, nah, nanti efeknya itu yang jelas kelihatan itu di sarang, contohnya seperti ini. Nah, efeknya itu kelihatan di sarang. Kalau untuk masanya ini untuk RBW yang produktif bosku ya, Kajet ngomong ini faktanya seperti itu RBW-nya. Nah, RBW-nya ini seperti ini yang sarang apa RBW yang sudah produktif. Nah, itu kalau suhunya di satu musim itu kurang pas, contohnya berlebih panas, jadinya paling kelihatan dulu ini. Nah, paling kelihatan dulu itu di sarang ini. Contohnya seperti ini bosku ya, satu musim. Nah, kalau satu musim itu setat habis kita manen, lepas itu burung bikin sarang lagi, sampai jadi, sampai anaknya terbang, lepas itu kita masuk lagi mau manen. Kalau mendapati sarang seperti ini, pecah-pecah seperti ini, warnanya agak kuning sedikit sudah, bodinya sudah nggak karu-karuan, sampai seperti ini, kadang bisa sampai jatuh kalau panasnya berlebih. Nah, ini fakta kalau RBW itu suhunya melebihi batas ukuran. Kalau nggak pecah seperti ini, kadang seperti ini. Untuk sarang yang tebal itu nggak pecah, tapi seperti ini, bodinya itu keluar masuk seperti ini. Nah, nggak ada bentuknya, nggak rata, nggak halus seperti yang RBW itu suhunya pas seperti ini. Nah ini kan mangkoknya halus itu. Nah, seperti itu. Kalau yang tipis, nah, biasa sampai pecah-pecah seperti ini. Nah, sampai pecah seperti ini, yang tipis itu, dan bisa sampai jatuh. Nah, itu efeknya kalau RBW terlalu panas bosku ya. Oke sudah. Ini fakta yang kelihatan pertama itu di sini. Dan yang kedua, untuk burung, anak, telur itu kelihatan bosku ya. Kalau contohnya di sana masih ada contohnya anak. Contohnya masih ada anak, nanti nggak tahu Kajet sudah ada videonya. Kajet apa itu hari ada yang tanya kenapa soal apa itu anak bosku ya. Anak kadang banyak yang jatuh di bawah. Nah, itu efeknya biasanya itu untuk suhunya itu terlalu panas, di dalam RBW itu terlalu panas, jadinya anaknya itu keluar dari apa, dari sarangnya, lepas itu jatuh. Nah, seperti itu. Nah, itu satu itu bosku ya, satu apa, satu ciri kalau biasa anak jatuh itu di situ. Kadang itu kadang hama, contohnya kutu. Kalau di RBW itu banyak kutu, nah, nanti biasanya anak itu nggak betah di sarang, lepas itu keluar jatuh. Itu faktor-faktor kadang anak jatuh itu. Nah ini Kajet ngomong soal ini bosku ya, membahas soal sarang ini. Saya Kajet teruskan untuk tadi. Untuk RBW yang contohnya pokok baru, kalau bisa suhunya itu dipaskan bosku ya. Nah suhunya dipaskan, pokoknya suhunya itu dipaskan yang mau untuk burung walet. Nah seperti itu. Untuk RBW yang produktif contohnya seperti ini tadi. Kalau satu musim itu RBW itu suhunya panas melebihi batas ukuran, yang biasa Kajet bilang itu untuk suhu yang di dalam RBW itu yang bagus di siang hari berjalan di 28 sampai 32. Terus berjalan di situ itu yang bagus. Kalau melebihi contohnya 33 itu kalau nggak lama nggak masalah. Kalau 33 itu satu musim, 34 satu musim, jadinya ya seperti ini nanti. Nah, kalau satu musim itu kan kurang lebih yang paling apa ideal biasa orang di daerah-daerah itu kan 3 bulan, kadang ada yang 4 bulan juga. Pokoknya satu musim bosku ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan sarang itu bisa sampai seperti ini. Nah, itu kelihatan di sini dulu bosku ya. Ini baru kelihatan. Kalau berlebih, nah, nanti bisa dilihat kadang ada anak jatuh mati,
Nah, itu biasanya suhunya juga terlalu panas. Seperti itu. Ini yang kelihatan. Ini untuk satu musim. Nah, kalau contohnya bermusim-musim, nah nanti efeknya yaitu efeknya ya nanti di burung besar, di indukannya, di anak, di telur. Kalau anak contohnya suhunya berlebih, kalau burung besar dulu bosku ya. Kalau burung besar dulu indukannya itu kalau suhunya berlebih, contohnya lebih dari satu musim, 2 musim dan seterusnya, nah, nanti lama-lama burung itu nggak betah di dalam RBW itu. Nah, seperti itu. Untuk anak sama, efeknya nanti biasa jatuh seperti itu. Untuk telur sama, ngefek juga di telur. Kalau suhunya terlalu panas, biasanya telur itu nggak sampai kering, nggak biasa semua jadi. Kadang ada yang jadi satu, kadang nggak jadi. Nah, seperti itu. Pokoknya banyak yang nggak jadi untuk di telur. Lah untuk di sarang ya seperti ini. Nah, faktanya kalau di sarang itu betul-betul kelihatan bosku ya. Nah, kalau di dalam RBW itu contohnya satu musim saja suhunya panas. Nah, kita lihat pertama itu dari sarang ini kelihatan bosku. Nah, kalau sarangnya sudah bentuknya seperti ini, sampai retak-retak seperti ini, walaupun nggak retak, mana tadi? Nah, mana tadi? Nah, ini walaupun nggak pecah, dia pokoknya itu bentuknya itu keluar masuk. Nah, keluar masuk dan warnanya itu mesti agak kuning sedikit. Nggak bisa disamakan sama ini. Ini kan sama, ini baru manen juga bosku ya. Nah, ini suhunya pas. Di dalam RBW suhunya pas seperti ini. Jadinya itu sarangnya walaupun ini sama-sama satu musim bosku ya. Ini satu musim, satu musim. Nah, ini untuk bentuknya itu masih bagus, sarangnya kan masih putih. Nah, berbeda. Nah, ini agak kuning sedikit. Nah, ini masih putih. Nah, ini sama-sama sarang satu musim. Nah, bedanya itu seperti itu bosku ya. Ini pun sama satu musim. Ini sama satu musim juga, tapi bentuknya bagus karena ini suhunya oke. Nah, ini yang ini kurang oke. Nah, seperti itu bosku ya. Ini untuk RBW. Nah, kalau suhunya panas itu seperti ini. Nah, untuk yang pas, suhu pas itu Kajet sudah bilang beberapa kali, banyak kali juga. Intinya bagi saudaraku itu untuk RBW baru lama sama juga bosku ya. Untuk suhu itu, kalau bisa itu dirawat, dijaga sampai teratur, dibikin teratur bosku ya. Setiap musimnya itu dibikin teratur. Nah, biar hasil sarangnya nanti maksimal, burungnya itu biar betah juga di dalam RBW. Nah, seperti itu. Karena Kajet ngomong seperti ini ingin berbagi sama saudaraku untuk petani walet biar RBW-nya itu tetap maksimal. Untuk dari segi apa saja bosku ya. Contohnya kalau suhu tadi sudah kurang bagus, ya nanti untuk sarang pun nggak maksimal, untuk burung pun lama-lama pun nggak betah di dalam RBW, jadinya perkembangannya menyusut, berkurang. Nah, seperti itu. Itu untuk soal suhu bosku ya. Nah, sarangnya itu jadinya seperti ini. Jadi, pokoknya cara menanggulangi kalau sudah contohnya satu musim kita lihat RBW seperti itu, waktu kita manen ya sudah harus cepat ditanggulangi, jangan dibiarkan, harus cepat ditanggulangi. Kajet itu seperti ini bosku ya. Kenapa kok Kajet masih dapat sarang seperti ini ya, karena seperti ini bosku ya. Kajet itu RBW-nya yang diurus banyak dan nggak semuanya itu dekat jangkauan. Nah, ada yang jauh contohnya seperti ini. Kajet kadang mau ke RBW satu ke satunya itu masanya itu cukup bosku ya. Masanya itu ya waktu manen itu saja, nggak bisa setiap bulan masuk atau nggak bisa setiap bulan pergi ke RBW itu. Di waktu manen itu baru Kajet mau masuk RBW itu. Nah, contohnya kalau ada problem seperti ini, kita kan nggak tahu cuacanya di tempat sini, tempat sana, kita kan nggak tahu hujan atau tidak, panas atau tidak, kan nggak tahu bosku ya. Untuk alat-alat Kajet yang sudah buat itu nggak semuanya on terus bosku ya. Kalau contohnya kita waktu masuk musim hujan, banyak hujan ya kita berhentikan untuk alat-alat yang alat tambahan itu yang bikin RBW biar tambah adem. Nah, kalau sudah jumpa seperti ini, nah ya harus cepat kita atasi. Contohnya kalau ada alat-alat tambahan seperti tadi,
Nah, kita on kan biar suhunya itu cukup lagi, biar stabil lagi. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada, ya dibikin bosku ya. Nah, dibikin apa saja yang bikin RBW itu biar apa suhunya itu mencukupi. Nah, jangan berlebih panas seperti ini. Seperti itu bosku ya. Ini gadget sekedar berbagi saja. Bagi saudaraku mau RBW baru lama sudah produktif itu sama bosku ya, karena gadget ngomong ini faktanya RBW baru lama itu gadget sudah alami bosku ya, bukan teori saja. Gadget hari-hari itu seperti itu. Kalau mau jumpa hari-hari setiap musim itu kadang gadget mesti menjumpai ini 1-2 RBW yang kadang suhunya berlebih seperti ini mesti menjumpai. Karena kalau untuk musim di sini itu gak bisa ditentukan. Di sini itu kalau betul-betul panas, panasnya berlebih. Nah, seperti itu. Gak usah tunggu 3 musim bosku ya. Gak usah tunggu 1 musim, contohnya 3 bulan. Di sini itu panas 1 bulan saja itu. Kalau seperti di sini di lain tempat, contohnya di Indonesia, itu dibandingkan itu bisa di Indonesia itu nggak ada hujan setengah tahun atau 6 bulan. Kalau di sini nggak ada hujan 1 bulan, contohnya di Indonesia itu bisa 6 bulan atau 5 bulan nggak ada hujan. Nah, perbedaannya itu di situ itu. Oke, ini gadget sekedar berbagi saja. Semoga bermanfaat. Gadget akhiri, wassalam, matur, thank you.